pacar itu nemenin kita mengembangkan diri. Pasangan itu tugasnya untuk nemenin kita ngembangin diri, ngedukung kita ngembangin diri. Bukannya malah seluruh kehidupan kita, pekerjaan kita stop demi ngurusin pasangan. Wah, itu ngaco. Itu ngaco banget. Apa aja yang perlu dilakukan jika pertama kali pacaran? Senang-senangnya udah. Tadi yang chapter 1. Chapter kedua ini adalah belajar. Nah, belajar yang dimaksud di sini bukan belajar mikir, kerja keras, bukan. Belajar tuh maksudnya punya kebiasaan sama pasangan untuk melakukan pacaran itu berdasarkan fakta, berdasarkan sains, ya, berdasarkan ilmu pengetahuan yang benar. Jadi jangan jalanin pacarannya cuman pakai feeling aja atau ngikutin apa yang dilakuin sama orang. Kalau Anda ngelakuin pakai feeling aja atau ngelakuin apa yang orang lakuin atau orang nasehatin, nanti Anda akan salah ngejalanin pacarannya. Ya, Anda akan jadi ngaco. Jadi saran saya nih, yang nomor 2 ini di pacaran pertama Anda, ajak pasangan Anda untuk follow KC, Kelas Cinta, ya, nonton Kelas Cinta Star, nonton KC di YouTube, follow Kelas Cinta di Instagram atau di Facebook atau di Twitter, lalu diskusi sama dia. Maksudnya belajar sih cuma follow bareng, baca bareng, lalu diskusi. Terus di dalam itu ada praktek. Ya, jadi ini santai banget. Ini bukan belajar yang apa istilahnya yang kayak mau memaksakan diri. Karena gini nih, saya mau ngasih tahu nih. Di pacaran yang pertama itu kan Anda kan masih belum tahu apa-apa ya. Anda nggak ngerti apa-apa. Kalau Anda nggak ngerti apa-apa, cuma ngikutin feeling doang, Anda bisa jadi ngelakuin salah. Contoh nih, saya kasih tahu nih. Kebiasaan fatal yang biasa orang lakuin di pacaran pertama adalah ngobrol terus, chatting terus sepanjang hari. Chatting terus gitu. Misalnya dia kerja atau dia kuliah gitu kan, kalian beda kampus atau beda kantor gitu kan. Nah, sepanjang hari chatting terus gitu kan. Karena ngikutin perasaan, karena perasaan kayaknya pengen ngomong lagi sama dia, pengen curhat lagi sama dia, pengen tahu dia lagi apa, dia udah makan belum, jangan-jangan dia clean the truck atau apalah gitu. Ya kan, jadi Anda pengen ngobrol, pengen chatting dulu sama dia. Nah, itu buruk. Itu buruk sekali. Kenapa? Nomor 1, kalau Anda chatting dulu tiap hari atau sepanjang hari, maksudnya bukan tiap harinya, sepanjang harinya, Anda chatting dulu sepanjang hari, Anda jadi tidak punya waktu ngerjain yang lain. Misalnya belajar atau kerja, atau misalnya ngurusin rumah atau tanggung jawab lainnya. Dan itu merusak hidup Anda. Pacarannya jadi merusak hidup. Misalnya nilai Anda jadi turun. Kerjaan Anda jadi kacau. Anda jadi kurang tidur. Ya kan? Bisnis Anda jadi berantakan gara-gara berduaan mulu, ngikutin feeling mulu. Nah, itu sebabnya Anda mesti ngerti. Kan kangen nih, ya kan? Kan pengen ngobrol nih, gimana cara ngatur waktunya gitu loh. Aku pengen bersayang-sayangan sama dia, pengen senang-senang sama dia, pengen kencan sama dia. Sebaiknya kencannya berapa kali sih seminggu misalnya? Kalau misalnya LDR ya, kan saya udah bilang LDR tuh jangan dilakuin. Tapi kalau mau lakuin oke lah, terserah lah. Tapi gimana caranya LDR tanpa bikin hati jadi sakit gitu loh, tanpa malah jadi ngerusak hidup, ya. Jadi makanya mesti belajar, mesti ngikutin sesuatu yang sudah sudah diteliti oleh para peneliti di luar sana. Ya kan? Tadi saya udah bilang di depan, ilmu cinta ini ya, kalau di Indonesia mungkin aneh, karena di Indonesia cuma ada Kelas Cinta, cuma ada kita doang, kelascinta.com. Di luar negeri sana ada banyak buku segudang yang membedah tentang cinta. Dan cinta ini dipelajari di kampus, di universitas, dipelajari juga di sekolah high schools, diajarin gimana caranya membina kedekatan, teenage relationship lah gitu loh, teen relationship. Diajarin gimana cara memahami boundaries, gimana cara menolak orang, gimana cara mengendalikan emosi, gimana cara memilih orang yang tepat, dan segala macam. Diajarin di luar sana. Di Indo nggak diajarin. Sex education aja di Indo nggak ada gitu loh. Mungkin ada, tapi sangat terbatas gitu, yang diajarin juga dikit banget. Di luar sana, tentang hubungan ini, dari semenjak high school udah diajarin gitu loh. Kalau pacaran tuh kayak gimana, kalau dating tuh kayak gimana, ada di sekolahnya, kasih tahu. Kalau di sini malah dibilang jangan pacaran, gitu loh. Dibilang, oh, awas nanti lu gini-gini. Justru Anda tuh perlu tahu gimana cara jalanin pacaran yang baik dan yang sehat, supaya Anda nggak terjerumus ke hal-hal yang buruk, supaya Anda nggak jadi ngikutin feeling aja, supaya Anda nggak dibegoin sama pacar Anda itu. Ya, makanya ajak dia buat follow KC untuk belajar,
menjalani hubungan yang baik dengan sehat, pakai logika. Ya, apa sih KC Star? KC Star merupakan program edukasi online dari Kelas Cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, ebook, dan juga event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah. Langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di KC Star. Nah, belajar apa aja? Ya, ada beberapa poin nih saya mau ngasih tahu. Belajar apa aja sih di KC, atau kalian selama jalanin hubungan ini kalian mesti belajar apa aja? Ada beberapa poin, saya breakdown satu persatu ya, tapi nggak panjang nih, saya cuma ngasih tahu dikit aja. Nomor 1, belajar untuk ngembangin diri sambil pacaran. Ini yang sering kali banyak orang nggak bisa lakuin ya. Kalau lagi pacaran semua waktunya dikasih buat pacar. Kalau udah pacaran semua waktunya dihabisin buat si hubungan itu. Ya, padahal tadi saya udah bilang di depan, saya agak kecepatan tadi saya bilang. Ya, pacar itu nemenin kita mengembangkan diri. Pasangan itu tugasnya untuk nemenin kita ngembangin diri, ngedukung kita ngembangin diri. Bukannya malah seluruh kehidupan kita, pekerjaan kita stop demi ngurusin pasangan. Wah, itu ngaco. Itu ngaco banget. Nah, kebanyakan orang ngelakuin itu. Makanya hidupnya jadi kacau. Makanya kalau misalnya pacaran pertama nih ya, seluruh hidupnya dikasih ke satu sama lain, sekolahnya ditelantarkan, pekerjaannya diabaikan, segala macam. Ketika putus, kita ngerasa kayak, aku nggak punya apa-apa lagi, seluruh hidupku sudah hancur. Ya memang bener, karena waktu pacaran, semua hidupnya ditinggalkan, ditelantarkan. Makanya ngaco kan? Makanya mesti belajar nih, mesti ngerti nih, mesti ada pengalaman. Gimana caranya ngebagi waktu. Tuh lihat, ada nomor 3 tuh. Bagi waktu antara mana pacaran, ya kan? Mana untuk pekerjaan, mana tanggung jawab di rumah, mana membantu orang tua, mana untuk cari uang, mana untuk me time, ya kan? Jadi kita mesti tahu gimana caranya ngebagi-bagi itu semua. Nah, lakukan itu di semasa pacaran pertama, penting banget, ya. Terus apalagi yang mesti dipelajari? Cari tahu apa yang diinginkan. Biasanya kalau kita baru pertama kali makan es krim gitu, diajak makan es krim, ingat gak dulu pertama kali makan es krim? Anda kan dikasih es krim sama orang tua kan, nih enak nih, dikasih taunya apa yang enak menurut orang tua. Misalnya orang tua kebetulan sukanya anggur, ya kata dia ini anggur enak, gitu kan. Terus orang tua kita yang lain bilang lebih enak jeruk, ya beda. Yang satu bilang anggur enak, yang satu bilang jeruk enak, es krim. Nah, tapi kan kita punya selera masing-masing. Belum tentu kita suka yang anggur, belum tentu kita suka yang jeruk. Nah, sama juga, di dalam hubungan kita mesti tahu apa yang bagus menurut kita, apa yang enak menurut kita. Hanya karena teman kita bilang yang gandengan itu enak, atau hubungan seks itu enak, atau ciuman itu enak, belum tentu itu yang kita inginkan atau kita siap ngelakuin itu. Ya, jadi kita mesti cari tahu kita maunya apa. Jangan ngikutin sekedar apa kata orang, apa kata nasihatnya sehat di luar sana, cari tahu. Kalau Anda nggak nyaman, jangan lakuin. Misalnya, Anda pikir cinta itu, misalnya Anda suka sama seorang itu cinta, jadi apapun yang dilakukan harusnya Anda suka. Nggak bisa. Misalnya ada orang yang suka bohong, ada orang yang suka melalaikan tanggung jawab atau janjinya dia. Itu kan Anda kan jadi terganggu kan? Anda harusnya kayak, gue nggak mau sama orang yang kayak gitu. Gue maunya sama orang yang disiplin, sama orang yang bisa dipercaya omongannya. Nah, pacar gue yang pertama ini ternyata nggak gitu. Nah, kan jadi ngerti tuh. Oh, ternyata yang kayak gitu-gitu tuh nyakitin hati gue. Ternyata yang kayak gitu-gitu tuh nggak cocok. Ya udah gue kan nggak mau itu. Gue buang dia. Ini makanya nih, penting banget kita belajar untuk ngerti sebenarnya gue maunya apa, pengennya apa. Belum tentu pacar pertama kita bisa kasih itu semua. Belum tentu bahkan dia mau ngisi. Kalaupun dia tahu, tapi belum tentu dia mau ngisi. Dia mau membantu kita. Ya, jadi belajar cari tahu apa yang kita inginkan.